Ayu ikut lomba. Lomba apa sih? 17-an. 17-an. Baru tanggal berapa, Roy? Emang bikin lomba? Iya, ini nggak mau nih. Dasar dia aja nih, nasionalis nih. Sita, sebelum Seta. lomba, lu tau nggak? Kenapa itu dulu diadain lomba tiap 17-an? Ayo, kenapa? Kenapa yo? Iya ya, napanya? Kenapa ya? Kenapa harus ada lomba? Kenapa sih 17-an tuh identik sama lomba? Katanya ada makna-maknanya gitu nggak sih? Maknanya apa misalnya ya? Maknanya kita berlomba-lomba dalam hidup ini mendapatkan sebuah hadiah. Apa hadiah kemerdekaan? Arti kemerdekaan. Merdeka tuh apa sih? Emang lu udah merdeka ya? Nah, tergantung. Spektrumnya terlalu luas. Spektrum. Oh, Oke. belum sih. Ya udah menurut lo dulu nih. Balik lagi ke arti kemerdekaan. Enggak gini deh, lomba tadi lo, udah itu. Coba hubungin antara lomba sama merdeka. Nah, Kenapa? Coba jangan merem sih kata gue. Bangun dulu. Kenapa? mungkin lomba itu jadi kan ya sebenarnya kan Takut. kemerdekaan itu kan jadi salah satu breaking point dari bangsa Indonesia kan, yang menandakan kalau ya udah kita itu udah berkedaulatan penuh. Oh Ya gitu. kan? Jadi mungkin ya lebih ke kayak apa ya? Lebih ke kayak perayaan lah, sebagai salah satu bentuk perayaan sih. Ya, mungkin simpelnya kayak gitu ya. Ikut merayakan setiap tahunnya tanggal yang emang jadi tanggal penting buat negara kita. Kayak gitu sih kalau menurut Lomba. gua. Sesimpel itu sih sebenarnya. Ya, jadi ya ikut perayaan aja, kayak lu sesimpel lu ngerayain ulang tahun gimana sih gitu kan. Nah, Gitu. berarti kan ada sesuatu yang dirayakan. Apa yang dirayakan? Misalnya. Tahu emang. Oh iya. Endorse apa? Oh iya, sorry. Apa yang Kalau itu mah dirayakan? nggak itu tadi terpapar. Ini nggak sih gara-gara kayak ketika lo lomba kan lo berarti ada usaha yang lo taruh di situ gitu. Jadi Berarti kayak mungkin lomba-lomba ini diadakan karena lo appreciate perjuangan para. Oh, bisa jadi. Iya. Karena kan kayak lomba panjat pinang, Nah. tuh. Kayak berusaha tuh satu tim buat dapetin hadiah kan Oke. beda-beda timnya kan. Jadi Terus- kekompakan untuk mendapatkan suatu teamwork ya, kayak teamwork. Ya kayaknya teamwork sih, karena kayak enggram juga kan lo harus sama tuh kakinya. Enggram Oke. masih apa namanya? Enggram kan? Iya, yang Iya. sepatu panjang itu kan. Set, gitu kan. Kanan kiri kan. Pasti lo pernah deh. Pernah. Gue pernah Cerita masukin paku ke dalam botol. Pernah nggak lo? Jago Masukin, deh, jago nih pasti. masukin paku ke dalam botol. Pernah nggak? Nggak pernah Nggak sih pernah. kalau masukin paku dalam botol. Tapi lo Iya. tahu kan? Tapi pernah. Tapi kenapa sih? Itu kan ada lomba itu. Iya, gua tahu. Masukin botol. Masukin paku paku dalam botol. Gue iya. tahu yang diikat kan. Iya. Tahu, cuma gue Pernah ikut? nggak ya? Nggak pernah. Gue waktu di kantor apa ya? Kayaknya itu masukin bola. Oh enggak, gue Itu keluarin bola. bola. Gua Keluarin? joget-joget. Bola. Keluarin bola. Bola di dalam Botol. box. Oh, box. Iya. Apa sih? Nah, lo kayaknya kalau lo menarik nih kan lo kecilnya di Medan ya? Medan, di Daphne, Palembang. Palembang. Di sana perayaannya gimana? Lu gak usah bawa daerah lah. Iya, tapi gue pengen tahu dulu dong. Gue juga kecilnya nggak di Jakarta. Nah, kan beda-beda daerah nih. Kita kan dari beda-beda daerah. Ada yang di Jombang, ada yang di Kalimantan, ada yang di Palembang. Perayaannya gimana sih? Sawang. Iya sebenarnya sama aja Sama. sih. Iya, sama-sama kan. Sama aja sih. Tanggal 17 kalau di sekolah kan sekolahnya libur tuh. Enggak sih. Upacara libur. Tanggal merah Habis itu kan pulang pasti. libur kan. Kalau upacara dulu pasti. Upacara. Iya. Selesai pulang. Nah, di kota gua tanggal 18 pasti selalu ada pawai. Parade. Iya di gue juga. Itu, ya nggak tahu ya di kalian sama atau enggak gitu. Tapi yang pasti di gua ada parade tuh. Dari tiap sekolah berpartisipasi macam-macam tuh. Drum band, Iya. paskib atau apa Paskibra sih? ada. Paskib atau apa sih Paskibra. namanya Iya, yang di paskib, jalan paskib. itu. Skibra. Terus sama ya ada dari kesatuan-kesatuan dari tentara, dari pemadam kebakaran, dokter bahkan dari rumah sakit. Ya pokoknya yang under semua yang under government lah. Itu semua pada ikut lebih ke merayakan semua kayak lapisan gitu. masyarakat ya. Betul gitu. Dan Berarti itu sama kita Koroy. nah, Sama. kayak mantap gitu. tuh. Dan itu mantapnya lagi. Itu terjadinya tuh persis di jalanan depan rumah gua.
Oh, berarti lo nonton doang? Jadi gue nonton dari lantai 2. Berarti ganggu ya. Tapi lu nggak itu? Hah? Nggak ikut Enggak, pawai? ntar gue diculik. Berarti ganggu ya pawai itu ya. Hah? Ganggu orang Enggak kerja. lah. Enggak lah, kalau itu enggak lah. Enggak ya. Kalau ngomongin, ya enggak lah, itu kan lo kan tutup karena emang occasionally kan, maksudnya lu nggak setiap hari Tertentu gitu ya. kan. Perayaan bangsa lagi Ya, itu. tapi mungkin kalau menurut Negara. orang kayak lu yang nggak nasionalis sih ya mungkin mengganggu sih. Kalau Tapi gua sih enggak ya. Gimana kalau misalnya pas lagi lo ada pawai nih di jalan yang lo lewatin tuh ada rumah sakit, ada fasilitas umum yang mungkin Kan jalannya tuh udah dipilih. Iya. Oh, gitu. Iya, nggak yang mengganggu lah. Cuman kalau emang mengharuskan lewat jalan itu ya lu sadar aja lah gitu maksudnya. Ya kan nggak mungkin nih kan. jadi yang misalnya ada orang sakit dia yang suruh sadar nih. Ya. Kalau di kota lu mungkin iya ya, di gua sih enggak gitu. Sawangan. Ya enggak lah ya pasti ya minggir gimana lah ya dikondisikan lah kayak gitu. Itu kan ya namanya kan pawai perayaan tapi kan nggak menutup tentang kalau adanya urgensi kan ya nggak saklek juga gitu loh. Itu kalau lu bilang ganggu enggak lah. Ganggu apanya? Nah, berarti kan udah pada tahu. Berarti kayak lomba itu kayak tanda kutip mengenang atau mengambil lagi spirit perjuangan Iya. dalam memperoleh sesuatu. Nah, berarti kan apa sih yang kalau pahlawan dulu kan jelas, oh ya udah kita berjuang untuk Indonesia merdeka, gitu. Nah, ternyata udah ada proklamasi kayak berjalan seiringnya waktu. Berarti udah berapa tahun ini Indonesia merdeka? Dari 45 sampai 2002. berarti 79. 9. Nah, 79 itu kan kalau diibaratin orang kan udah sepuh ya, udah harusnya udah uzur loh. Berarti kalau uzur bubar dong. Maksudnya enggak gitu ya maksudnya. Enggak dong. Enggak bubar maksudnya ini ya mindset lama itu harus dibubarin dengan dia mindset baru. Nah, gue nanya sekarang setelah 79 tahun ini nih, menurut lu nih, paling ini juga udah sering dibahas ya. Menurut lu itu kita udah merdeka belum sih? Atau sebelum ke situ kayak kalau menurut lu kemerdekaan atau merdeka itu apa sih gitu? Ya itu merdeka itu apa sih? Dah itu dulu deh. Beda konteks gak sih menurut gue? Karena kalau yang dari awal Indonesia merdeka itu kan merdeka karena penjajahan yang Iya. kayak gitu-gitu kan. Kalau misalnya lu tanya zaman sekarang itu sebenarnya Indonesia udah merdeka belum sih? Secara apa dulu? Karena banyak yang pasti belum merdeka. Apalagi kalau misalnya udah merdeka keseluruhan, pasti masyarakatnya makmur-makmur dong. Bagi gue. Iya, berarti belum merdeka. Belum, cuman kalau dari merdeka yang kita rayakan kan merdeka dari penjajahan segala macam ya udah merdeka lah dari itu. Emang sekarang udah bebas dari penjajahan? Ya kita nggak bisa penjajahan di ya gimana ya? Ya kalau ngomong kayak gitu mah Pasti di-cut ini sama editor ntar. ya kalau ngomongin tentang kayak gitu mah pasti setiap orang itu ada yang menjadi sosok penjajah buat dia masing-masing kayak gitu loh. Oh ada yang namanya somehow oke, keluarga dia menjadi penjajah. Oke, somehow lingkungan kerja kayak gitu-gitu. Mungkin kalau Mas Alif Enggak emang di wanita. Enggak. Sudah. Penjajah. Sebentar. Tadi lu sempat di tempat kerja, berarti lu merasa terjajah. Enggak, itu kan secara Kayak Itu pilihan lo. secara umum aja gitu loh. Kan pasti Ya, maksudnya nih. ada mungkin Ada, di kantor-kantor lain, tapi Gitu. kalau kantor kita sih enggak sih. Gitu. Kalau gue sih mikirnya lebih Menurut gue gini, kenapa? kenapa dijadikan? Kalau gue sih lebih ke arah gini ya. Kalau di zaman sekarang tuh mungkin arti merdeka tuh bisa kita tuh udah merdeka secara kebebasan berpendapat. yakin. Tapi iya. Mungkin Coba. kalau nggak di Heeh. aduh ribet lagi. Enggak apa. Takut gue ini Lu enggak terus apa-apa, hidup kan lu katanya bebas berpendapat. Coba berpendapat, coba. Misalnya apa? Iya gini sih sebenarnya. Sekarang tuh enaknya ya di era sekarang ya gue nggak tahu mungkin era lo akan berbeda sama era gue. Untuk millennials dan Gen Z mungkin kita lebih punya privilege karena sekarang tuh ada platform yang namanya sosial media, which is kita bisa bersuara lewat situ. Jadi keterbukaan informasi juga menurut gue itu salah satu bentuk kemerdekaan yang kita sekarang udah nggak perlu perjuangkan lagi bahkan karena udah terprovide gitu loh. Kayak contohnya nih, sekarang lo nggak setuju sama
kebijakan pemerintah gitu. Misalnya, ini kan biasanya ada kayak pemberitaan di media-media, dan kalau misalnya lo lihat comment sectionnya sekarang kan udah banyak banget yang berani speak up gitu kan tentang opini-opininya. Itu kan salah satu menurut gue bentuk kemerdekaan sih. Iya. Tapi kan lu ada nggak sih lihat memes yang Padang Merdeka tuh yang difoto A-nya tuh kan lampu nih, itu kan Padang Merdeka kan logonya gede tuh, lampu tuh kan dari neon box gitu lah. Tapi tulisan N-nya mati. Jadinya Padaga Merdeka. Padaga Merdeka. Oh, Padaga Merdeka. Pada lihat nggak sih itu? Dan terus itu pas gua baca komennya, ya pada gitu, pada masih yang banyak ngerasa kejajah gitu loh. Nah, lu nanggepin hal itu kayak gimana sih? Kenapa sih orang ini kok banyak banget sih yang ngerasa kayak kejajah, nggak merdeka gitu? Karena dengan versinya mereka masing-masing ya. Karena kalau gue tuh proklamasi itu bukan titik akhir sih, Roy. Kalau gue tuh kayak itu justru sebuah perjalanan, sebuah perjalanan bahwa ternyata definisi kemerdekaan tuh setiap tahun tuh berkembang. Dan itu tuh kondisinya tuh nggak statis. Bahwa kemerdekaan itu sebenarnya ya setiap hari itu harus diraih menurut gua. Jadi nggak cuman 45 merdeka nih, sekarang merdeka, enggak. Ya sekarang ada terjajahnya juga. Tapi kan itu proses gitu loh. Jadi kemerdekaan itu sebuah tujuan menurut gua, bukan sebuah titik akhir ya. Gitu. Kayak sekarang, kayak tadi Alisa ngomong, nyinggung misalnya gitu ya pemerintahan. Dan ada benernya juga, sesuatu itu gini loh, jangan diartiin kalau merdeka itu tanpa batasan, justru nggak enak. Justru untuk kita bisa merdeka itu justru kadang perlu batasan gitu loh. Kalau nggak ada batasan justru nggak merdeka menurut gua. Ya karena pasti akan melanggar hak orang lain kayak gitu. Kesadaran akan batasan itu menurut gua yang jadi ukuran penting sih dari sebuah kemerdekaan menurut gua. Makanya justru sebenarnya perjuangan untuk menuju kemerdekaan itu harus terus bergulir, nggak bisa kayak ya udah kita udah dari tahun 45 udah merdeka kok, kayak ya udah kita apatis aja sama semua yang terjadi di dunia ini. Iya. Tapi kalau sekarang bikin apatis nggak sih kondisinya? Mancing mania, mantap. Enggak, maksudnya apa aja? Bikin apatis nggak sih, Roy? Bahaya nih. Bikin apatis kayak. Diam aja. Mungkin pada dasarnya karena emang gue nggak terlalu ngikutin kali ya. Ngikutin apa nih? Ngikutin perpolitikan dan Enggak. segala macam. Enggak, gue nggak politik ya pemirsa ya. Dia enggak maksud gue apatis tentang apa? Kita ke KPU. Ya apapun lah, tentang banyak sosmed, kebebasan. Banyak, kok bisa ya lu kayak banyak gitu. Itu. Bikin apatis. Kalau gue iya, sekarang tuh Kenapa tuh? karena itu tadi sebenarnya bukan kok terus gue nggak setuju tentang batasan, enggak, batasan itu tetap perlu. Cuman ini kondisinya agak unbalance aja, nggak balance aja antara yang mana yang harusnya dibatasin itu nggak dibatasin, yang harusnya nggak dibatasin tuh malah dibatasin gitu. Contohnya kayak ya banyak lah di dunia sosmed misalnya, gitu. Kalau menurut gue, jadi balik lagi nih biar nggak melebar kemana-mana. Jadi sebagai generasi muda nih Roy, sebagai generasi penerus mungkin ya kalian bisa sharing lah. Secara konteks anak Gen Z lah misalnya. Konteksnya jadi bukan mengisi kemerdekaan dengan bekerja keras, itu kan udah klise banget ya. Meskipun itu benar gitu. Tapi kalau yang lebih di bawah down to earth nih, secara praktis gitu. Apa sih Roy misalnya kayak ya udah lo ngisi kemerdekaan dengan A B C D E gitu. Nah, coba kasih pandangan biar anak-anak atau ya biar teman-teman ini sharing aja gitu. Makna kemerdekaan? Enggak, ngisinya. Lu harus ngapain nih sekarang nih dengan kondisi yang sekarang 79 tahun, udah bukan waktu yang sebentar itu, Roy. Nggak apa-apain. Saya ngapain misalnya? Apatis berarti jangan apatis. Nggak boleh apatis kita. Ya. Ini terhadap apa dulu? Apapun, bebas. Lu berperan kan gitu kan, peran kan yang penting itu. Peran lu sebagai calon sales misalnya dari sebuah perusahaan. Itu lu bisa mengisi kemerdekaan dari situ. Nah, dia sebagai pegiat sosmed, Alisa sebagai kreatif. Pegiat sosmed. Nah, berarti lu nggak tahu jabatan gue, lu yang apatis. Lu nggak tahu jabatan gue di sini. Apa? Justru apa? itu. Gue apa? Lu aja di kantor apatis. apatis. Ini partnership lo.
Lo bilang nggak boleh apatis. Terus sama teman sekantor aja apatis Berarti lo gimana fokus, sih? gue ngetes fokus lo tadi. Gimana? Fokus berarti. Enggak, lo fokus. Fokus ya? Lo beri tua di sini. Ngomongin ngapain lu Fat? Nggak boleh ya? Gila. Oke, terus. Dasar bapak-bapak satu ini ya. Lu Oke. ngobrol sama Jadi gimana cara mengisi kemerdekaan? Menurut konteks lo aja. Menurut konteks yang paling sempit aja. Nat. sebagai Sponsorship misalnya, itu kan unik tuh. Sebagai sponsorship. Partnership. Iya, partnership. lu bilang tadi nggak boleh apatis, tapi lo sendiri apatis sama teman-teman kantor lo. Nah, itu bagus tuh mengisi kemerdekaan dengan tidak apatis terhadap kondisi sekitar. Ya maksudnya Itu dari bagus tuh. lingkungan sekitar aja lah, jangan lo dari lingkungan kantor atau lingkungan sekolah ya. Jangan apatis aja buat ke keluarga Oh. juga, kan ada juga yang masing-masing. Iya, Pulang iya. masing-masing ke kamar, anak lima sekarang main HP, main sosmed. Itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, dikurangin lah ya. Dikurangin, maksudnya jangan apatis sama lingkungan. Kan banyak juga sampai kasus-kasus yang anaknya bahkan nggak tahu orang tuanya meninggal. Oh ya? Ada lah kasus yang anaknya di mana orang tuanya dua-duanya meninggal. Jadi dari hal kecil aja lah, dari keluarga dulu, jangan sampai apatis gitu. Kalau lo nih, Ya itu sih. sama ya? Sama sih. Jangan Nggak kali boleh sama sama. orang terdekat lu, bener, keluarga, jangan sampai lupa gitu. Kadang kan terlalu sibuk kerja, ngejar hal yang pengen lu tuju gitu, sampai hal-hal terdekat yang ternyata itu kebahagiaan inti lu gitu kan, lu lupa gitu lah. Mungkin untuk yang udah berkeluarga, kayak keluarga gua yang baru nikah, Belum nikah. temen bahkan kayak gitu-gitu loh. Mungkin lebih ke apa ya? Lu boleh nih masang teropong sejauh mungkin, tapi jangan lupa nih, dalam perjalanan lu ke sana itu, lu tuh harus ngelewatin banyak loh, dan lu tuh butuh orang lain yang di sekitar lu itu. Lebih kayak gitu sih. Karena Karena kayaknya kita kalau lu kejar jalan, apa kan? iya. Di kerjaan kita kejar apa? Kejar apa kita? Karena kalau enggak, Tuh. kayaknya nggak yakin deh lu bakal nyampe ke titik itu gitu. Iya. Kalau apa, Sa? Gini sih, pesan gue ya, daripada lo nih pemuda-pemuda minta-minta duit di jalan buat 17-an, kayak lo tuh mesti tahu apa yang bisa lo lakukan dari hal-hal terkecil yang mungkin lo possible lakukan buat negara. Kayak sesimpel lo pengen Indonesia lo bersih, Indonesia lo teratur, Iya. ya lo ciptakanlah dari lalu lintas yang gak kebut-kebutan, Nggak buang sampah. teratur, nggak buang sampah. Lo contoh tuh Sembarangan. Pandawara. Iya. Itu kayak little Things. things that makes big impact buat Yeah. negara gitu. The least you can Instead do, lo gitu. instead lo cuman kayak ya oke, lo bikin lomba, it's fun, tapi apa yang bisa lo lakukan setelahnya? Kayak lo tetap besoknya lo tetap komplain, gue kebanjiran, rumah gue kebanjiran, dan itu maksud gue bisa terjadi ke siapa aja ya, semua lapisan masyarakat tuh bisa mengalami itu. Jadi kayak mungkin kalau yang lebih berprivilege lo bisa lakukan lewat jalur prestasi dengan membanggakan negara lo. Mungkin kayak lo punya bakat apapun, lo punya potensi apapun, ya lo kembangin, nggak kayak cuman lo berdiam diri dan lo nggak peduli, yang penting gue tiktokan gitu. Kayak come on in this era. Oke. Ini statement terakhir dari yang paling tua di sini nih Mas Putih. Iya, silahkan. Sambil merem ya pastinya guys. Jadi benar. Enggak. Apa sih tiba-tiba vibes-nya? Enggak sih, benar kok yang dikatakan teman-teman tadi, yang lebih muda, benar. Kalau gua sih tadi ya, bahwa kemerdekaan itu emang Ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia itu harus dihapus. batal, sebenarnya itu statement batal. Sorry nggak boleh. Jangan ya. Jangan yang itu. Oke. Kenapa sih? Kata gue itu di record, jadiin kalau ada sensor. Pakai itu. Bahwa kemerdekaan itu proses guys, proses yang harus ditempuh secara terus-menerus. Dia pasti akan menyesuaikan dengan situasi dan konteks Kondisi. saat itu. Ya, jadi ya udah sekarang ikut lomba aja. Udah jam berapa nih? Ayo udah yuk, Iya, ayo. lomba. Udah dipanggil nih kita. Lomba apa nih? Lomba mancing janda ya nggak?
Jangan dipotong. Biar dia ngomong mancing janda. Enggak. Itu juga kemerdekaan tuh guys. Enggak. Ayo Udah nih. itu langsung cut. Lomba nih, kita mau lomba depan nih. Yuk, dadah, bye-bye.